Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan cara menginstal Nextcloud pada VirtualBox. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 kelas A mata kuliah Cloud Teknologi dengan saya Ika Dek Krisna, NIM 2111020 dan 51, dan rekan saya Madari. Perkenalkan, nama saya Madari Berawan dengan NIM 211102032 dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Igede Hendra Setiawan, NIM 211020029. Halo, perkenalkan nama saya Gede Andre Saputra dengan NIM 211020027 dan teman saya Gustu. Baik, perkenalkan nama saya Ida Bagus Putuwiguna dengan NIM 211202024 dan teman saya Madu. Baik, perkenalkan di sini nama saya Imade Madukara dengan NIM 21102025. Ya, sebelum lanjut ke tahap instalasi, sebelumnya apa itu Nextcloud? Dilansir dari jobbeto.com, Nextcloud adalah software yang bersifat client server yang menyediakan layanan penyimpanan data secara cloud, mirip dengan layanan yang terdapat pada Dropbox, Google Drive, atau iCloud. Pada tahap instalasi ini, kami bagi menjadi dua tahap, yaitu tahap persiapan pada VirtualBox dan tahap instalasinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke tahapannya. Sebenarnya tidak jauh berbeda untuk persiapan pada VirtualBox kali ini dengan instalasi OS lainnya. Hanya sedikit melakukan instalasi OS lain pada VirtualBox ini. Tidak akan jauh berbeda dengan install OS yang lainnya. Jadi yang pertama, pastikan kalian sudah mempunyai aplikasi VirtualBox terlebih dahulu ya, yang paling pentingnya, dan mempunyai file ISO Ubuntu Server. Jika belum memilikinya, kalian bisa download terlebih dahulu, link ada di deskripsi. Jika sudah memiliki file ISO, selanjutnya kita akan membuka VirtualBox. Kita pilih New. Akhirnya ketikkan nama bebas. Kami menggunakan di sini Nextcloud dan tipenya itu Linux versi Ubuntu 64. Itu tergantung dari OS versi kalian. Selanjutnya kita next. Nah, di sini mengatur memory size kami menggunakan 2 GB. Selanjutnya kita next. Nah, untuk penyimpanannya saya memilih create a virtual hard disk now. Kita create. Di sini kita akan memilih tipe hard disk yang digunakan. Saya menggunakan HMDK Virtual Machine Disk. Selanjutnya kita next. Nah, di sini kita next saja. Di sini saya menggunakan 25 GB. Nah, selanjutnya kita create. Jika sudah selesai, kita sudah meng-create file baru Nextcloud Ubuntu. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita lakukan setting terlebih dahulu untuk menambahkan ISO filenya ke Ubuntu yang kita buat. Langsung saja, ini yang kita buat tadi yaitu Nextcloud Ubuntu, yang pada bawahnya kita langsung aja masuk menu setting, kemudian kita pilih menu storage. Pada controller ADE di bawahnya ada tulisan empty atau kosong, jadi kita pilih yang ini lalu masuk ke sini, kemudian choose a disk file, jadi kita pilih ISO file untuk Ubuntu servernya. Kemudian kita klik, kemudian untuk open. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah sempat mencoba untuk melakukan instalasi Nextcloud ini, sempat gagal juga. Jadi masalahnya itu ada pada sistem, yaitu masuk pada sistem prosesor, kita ubah jumlah CPU-nya yang dari 1 core menjadi 3 core. Kemudian oke. Langsung aja kita start. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan melanjutkan pendemoan ini. Jadi untuk langkah selanjutnya setelah kita start maka akan muncul pilihan seperti ini. Kemudian teman-teman dapat memilih try or install Ubuntu server dengan menekan enter. Nah, tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, baik teman-teman, setelah menunggu, jadi teman-teman akan langsung diarahkan ke bagian untuk pemilihan bahasa yang akan teman-teman gunakan. Jadi di sini teman-teman dapat memilih bahasa sesuai dengan bahasa apa yang teman-teman ingin gunakan. Nah, setelah dipilih, di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu saya menekan enter. Oke, pada bagian ini teman-teman akan diarahkan ke bagian installer update available. Nah, jadi di sini teman-teman bisa memilih continue without updating. Boleh di enter. Oke, setelah itu teman-teman akan diarahkan menuju keyboard configuration. Jadi jika keyboard configuration sudah sesuai dengan yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa memilih pilihan done dan menekan enter. Nah, pada bagian ini pada bagian choose type file install ini teman-teman boleh melakukan next dengan memilih done dan menekan enter. Oke, pada bagian network connection ini teman-teman cukup lewati saja dengan menekan done. Nah, oke, untuk pada bagian ini teman-teman biarkan saja dan teman-teman next lagi untuk ke bagian menu yang selanjutnya. Teman-teman dapat menekan done. Oke, pada grid storage configuration ini teman-teman menekan done. Nah, sudah terlihat teman-teman konfigurasi storage configuration yang teman-teman ingin gunakan. Jadi di sini teman-teman boleh menekan done dan next untuk step selanjutnya. Nah, pada bagian ini teman-teman akan diarahkan menuju confirm destructive action. Jadi teman-teman dapat memilih continue dan menekan enter. Oke, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari proses instalisasi sebelumnya. Nah, pada tahapan ini kita akan membuat profile setup. Nah, di sini untuk your name-nya sendiri, di sini kami akan membuat dengan name kelompok strip 1. Dan untuk your server name-nya sendiri, di sini kami menggunakan dengan name Pikachu. Dan untuk username-nya sendiri di sini kami menggunakan KLP1. Dan password-nya sendiri di sini kami menggunakan 1 sampai 5. Dan di sini kami akan memilih menu down. Nah, pada tahapan SSH setup ini di sini kami memilih install Open SSH server dengan mengklik spasi dan memilih menu down dan enter. Nah, pada tahapan fitur server Snap-nya sendiri di sini kami akan memilih Nextcloud karena di sini kami akan mendemokan dari Nextcloud sendiri dengan cara mengklik spasi dan memilih menu down dan enter. Nah, pada tahapan ini kita tunggu sampai selesai. Baik, nah di sini karena sudah selesai instalasi installnya, nah maka di sini kita pilih menu reboot dan kita klik enter. Nah di sini kita tunggu sampai selesai. Nah di sini jika ada tulisan remove the installation medium, nah di sini kita tekan enter.
Nah, di sini kita tunggu. Nah, pada tampilan ini kita tekan enter. Nah, di sini kita login dengan username dan password yang telah kita buat tadi. Nah, di sini untuk loginnya KLP1 dan passwordnya 1-5. Lalu tekan enter. Nah, untuk tahapan selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penginstalasi Nextcloud-nya. Kemudian lakukan update terlebih dahulu dengan perintah sudo apt update dan sudo apt upgrade. Setelah itu tekan enter. Sekarang kita masukkan password yang telah kita buat 1-5. Tunggu instalasinya sampai selesai. Baik, jika sudah akan masuk ke menu package konfigurasi. Centang semuanya lalu tekan enter. Tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, sekarang install NetTools dengan perintah sudo apt install net min tools. Setelah itu tekan enter. Baik, tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Jadi pada sampai tahap ini kita bisa terlebih dahulu untuk melakukan shutdown untuk OS-nya ini. Bisa langsung klik silang atau masuk menu file, kemudian menu pilih close. Nah, di sini kita power off terlebih dahulu karena kita akan mau menyeting network daripada OS yang kita buat. Di sini kita pilih aja dulu Nextcloud Ubuntu yang di bawahnya yang baru kita buat tadi. Habis itu kita masuk ke menu setting, kemudian menu network. Nah, tadi sebelum itu kita akan menggunakan network NAT. Nah, di sini kita melakukan bridge adapter. Kemudian untuk name-nya, karena saya menggunakan wireless, jadi Intel wireless AC ini kita gunakan. Nah, di situ masuk advance, kita allow aja untuk semuanya. Oke, habis itu kita bisa start lagi. Nah, jika sudah masuk seperti ini, kita bisa melakukan login ulang dengan masukkan username yaitu KLP1 dan password 1-5. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kita sudah bisa melihat IP-nya yaitu IP versi V4 yaitu dengan address 192.168.18.15 atau kita bisa menggunakan menu fconfig untuk melihat IP-nya lagi. Itu dengan cara fconfig, tekan enter. Nah, sama saja dengan IP yang di atasnya tadi. Kemudian kalau kita ingin memastikan lagi apakah sudah bisa diakses melalui browser, kita bisa melakukan tes ping ke IP pada OS Ubuntu server ini dengan cara masuk menu CMD pada Windows. Kemudian kita langsung aja masukkan ping dengan alamat IP yang tadi yaitu 192.168.18.15. Kemudian tekan enter. Nah, di sini sudah tersambung, jadi kita bisa langsung melakukan pengecekan pada web browser dengan cara memasukkan alamat IP tadi ke browser 192.168.18. Dan kita tekan enter. Nah, pada menu halaman login awal ini kita masukkan nama pengguna atau username yang sama yaitu KLP1 dengan password yang sama juga yaitu 1-5. Kemudian tekan enter. Pada proses awal login di halaman web ini memang akan memakan waktu sedikit lama, jadi bisa ditunggu saja. Baik, beginilah kurang lebih tampilan antarmuka dari Nextcloud.
Nah, di sini kita bisa memilih aplikasi recommended. Namun pada kesempatan kali ini agar mempercepat waktu kita lewati saja, karena kita akan mengeksplor sedikit fitur yang apa aja yang ada dalam Nextcloud ini. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, pada Nextcloud ini ada menu pada bagian atasnya, yaitu pertama ada berkas, foto, aktivitas, dan sebagainya. Jadi pada bagian atas kanan ada menu pencarian, ada notifikasi, ada pencarian kontak, dan juga ada menu user profile. Kemudian kita masuk ke menu berkas terlebih dahulu. Mungkin di sini saya akan mau nambah sedikit foto. Kita masuk ke folder foto, kemudian kita tambahkan. Klik menu unggah berkas, kemudian kita pilih fotonya yang akan kita unggah. Misalnya saya mau mengunggah foto yang ini. Semua aja dah. Oke, kita tunggu maka hasilnya akan terunggah. Nah, di sini enaknya Nextcloud itu kalau misalnya kita satu jaringan, misalnya handphone dengan laptop ini, kita bisa mengaksesnya melalui handphone kita. Dengan cara yang sama, kita yaitu masuk ke browser kita, kemudian ketikkan IP pada HP kita. Contohnya seperti ini, mungkin teman-teman kalau kurang jelas, mohon maaf karena kamera saya kurang jelas. Langsung aja, misalnya masuk pada browser Chrome atau browser yang kalian bisa gunakan sehari-hari, ketikkan alamat IP-nya, kemudian enter. Nah, pada halaman pertama, sama seperti tadi, yaitu halaman login, teman-teman bisa masukkan username dan juga passwordnya. Kurang lebih tampilannya sama dengan web yang ada di desktop. Jadi, tadi saya sudah melakukan upload pada gambar, yaitu coba kita lihat apakah sudah ada dengan masuk ke menu berkas, kemudian ke foto. Nah, di sini kurang lebih juga sudah sama. Mungkin agak akan nampil ya. Oke, teman-teman bisa mungkin pilih foto yang ada di sini. Misalnya grup Min16X9. Nah, pada menu HP juga akan sama, juga akan ada, yaitu dengan file yang sama. Nah, kurang lebih seperti ini. Filenya juga akan ada di HP kalian. Begitu kurang lebih untuk Nextcloud ini. Oke, sekian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi ini. Kami ucapkan terima kasih and have a nice day.